Mas, kali ini kita akan melakukan review modifikasi, yaitu adalah sebuah Honda Civic. Nah, kali aja modifikasi kali ini yang kita akan review bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang sedang memiliki mobil ini. Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, kali ini kita sudah langsung sama ownernya nih. Kita akan ngobrol, ngebahas apa aja sih yang dilakukan sama Honda Civic-nya. Oke, perkenalkan. Halo, Mas. Halo, Gozi. Nah, Mas Gozi, thank you udah datang ke sini. Ya, Mas. Mas, boleh ceritain dulu nggak? Basically, ini Honda Civic apa, tipe apa, generasi apa, tahun berapa? Basicnya ini Honda Civic ES tahun 2004. Oke. Ini tuh yang trimnya VTIS. VTIS tuh paling tingginya berarti lah ya? Tingginya, betul. Oke, nah sekarang dari ngelihat sebenarnya kan modifikasinya ini keren banget sih. Posisinya mobilnya pendek dan dia statik. Nah, tapi apa cerita statiknya? Gue boleh tahu dulu nggak? Sebenarnya konsep lo sendiri sama mobil lo ini apa sih? Yang pengen lo dapetin, lo kejar? Sebenarnya sih gue pengen mobil gue itu style dari awal gue ngambil mobil tuh pengennya tuh stance gitu sih, Mas. Jadi lo setupnya nih modelnya apa bisa dibilang flash atau apa ya? Hella flash kali. Hella flash ya. Oke. Ya mungkin anak-anak mobil pada tahu lah itu apa. Kalau nggak cari tahu deh Hella flash itu apa. Nah, gue boleh kasih tahu dulu nggak nih? Basically untuk eksteriornya sendiri, apa aja yang lo lakukan di bagian eksterior nih? Gue lihat karena dari bumper sih ada add-on body kit ya. Ini apa sih add-on body kitnya? Iya, jadi gue di Honda Civic ini pakai add-on depan itu yang model RX. Jadi kalau Honda ini tuh sebenarnya partnya tuh nggak terlalu banyak, Mas. Oke. Jadi untuk yang Honda Civic ini tuh cuma biasanya tuh modulo atau nggak RX juga gitu. Oh gitu. Jadi di varian ini ya bisa dibilang sebenarnya modulo punya juga ya Modulo ini juga. ya. Oke, dia modelnya memang add-on untuk di generasi ES ini. Iya, betul. Dan dia sepaket sampai side skirtnya juga. Oh, benar. Side skirt sampai Sampai belakang add-on juga, belakang add-on juga, belakang iya, ya. Oke, menarik, dan dia modelnya bolt on aja sebenarnya kalau Benar, dapet itu. udah plug and play. Dapat di mana barang? Ini sih gue nyari di toko agak jauh sih, di Jawa sih gue nyari. Serius dapetnya jauh. Bisa nyari jauh. Iya. Oke, lo dapetin semuanya, dapat secara terpisah-pisah atau langsung sepaket? Gue terpisah-pisah nyarinya. Oh serius, terpisah-pisah. Jadi depan kepisah, Kalau samping emang dari VTIS-nya emang udah oh bawaan VTIS bawaan sudah ada. Cuman yang Oke. depan sama belakang emang nyari sendiri lagi. Oke, depannya ketemu di tempat berbeda di Jawa, yang belakangnya Belakangnya juga sama, tapi jauh juga. di mana yang belakangnya? Sama juga jauh juga. Oh Jauh gitu. tempat. Oke. Boleh tahu berapa lo dapetin ini body kit ini? Untuk depan itu gue dapat harganya 1,2. 1,2 nih. 1,2. Mas oke ya harganya, nggak ada mas. Belakangnya Belakangnya segituan juga sih. segituan juga ya. Dan pemasangan sih mudah ya sebenarnya karena emang fit untuk si bodinya Betul. VTIS ini ya, Betul. bumpernya ya. Oke. Nah, dari bagian eksteriornya lagi nih. Kalau grillnya bawaan asli VTIS? Betul, bukan. Oh, Jadi bukan? ini tuh grillnya untuk RX juga. Oh. Model RX yang honeycomb gitu. Oke, dia varian RX itu jadi sebenarnya varian yang tidak hadir di tanah air kan? Jadi cari part aftermarketnya juga sih, Mas. Oh, oke. Berapa dapetin grill? Ini gue depan dapat 1,4. 1,4. Harganya mahalan grillnya daripada body kit depannya ya. Oke. Nah, sekarang yang paling spesial nih. Kita geser boleh ya ke samping yuk. Nah, di bagian sampingnya ini mobil sebenarnya pendeknya terbilang cukup ekstrim. Tadi masuk ke studio aja agak repot katanya. Oke, Lumayan. good. Boleh ceritain nggak sebenarnya gimana sih? Ini karena mobilnya digunakan untuk kegiatan dia sehari-hari loh. Dengan kondisi pendek kayak gini dan lihat lip belakangnya tuh. Udah sampai habis beradu sama over fendernya. Nah,
boleh ceritain dulu deh spek velgnya dulu gimana nih? Boleh. Ini gue speknya ring 17, 17. lebarnya untuk yang depan 9, yang belakang itu lebarnya 10. 910. Ini spek bawaan lahir atau lo sempat dilebarin lagi? Enggak, ini emang karena ini kan konstruksi velgnya kan two-piece. Oh ini two-piece, jadi emang bawaan iya. lahir ya, Betul. bukan three-piece ya? Betul. Oke, boleh tahu untuk ini apa sih nama velgnya? Ini velgnya Volcrace GTC. Volcrace GTC. Betul. Ini zaman dulu sih memang sebenarnya hype juga nih velg nih. Gue suka banget dengan finishing aslinya karena dia palangnya forge ya. Betul. Makanya jadi finishingnya bisa shiny kayak gini nih. Nah, aslinya GTC kalau nggak salah ada dopnya kan? Aslinya ada. Kenapa lo Cuman nggak pakai dopnya? Waktu itu saya beli, Heeh. cuman kebetulan dopnya itu bukan yang aslinya. Hmm. Jadi saya udah saya nggak pakai dulu deh untuk mencari yang aslinya. Tapi ternyata emang dalam keadaan dibuka pun kelihatan keren karena dia di tengah-tengahnya juga ada modelnya bolong-bolong gini ya. Betul. Ya bisa dibilang katanya Volcrace sih bikinnya biar lightweight ya. Biasalah jualan. Nah, tadi 17, 9, 10 ya. Betul. 9-nya tetap lo taruh di depan Tetap taruh depan. dan 10-nya di belakang. Ini dengan setup ban berapa ukurannya? Ini saya pakai bannya itu 205/40 rata depan belakang. 205 40 rata depan belakang. Iya, bisa dibayangin nariknya kayak gini di sini dan butuh effort sebenarnya untuk fitting ban kayak gini di Lumayan. lebar segitu ya. Karena harus pakai impact itu ya. Betul, Modelnya ya pakai yang kayak bazooka. bazooka gitu, itu ya. kan. Nah, oke, dengan settingan velg kayak gini, apa yang lo lakukan supaya dia bisa masuk ke mobil ini? Pertama waktu Karena kan kalau dalam keadaan standar kan pasti out nggak karuan dong. Betul. Gimana? Oh, boleh tahu, ini offsetnya dalam keadaan ini aslinya berapa? Hafal nggak? Velg ini aslinya ET-nya itu yang depan 6, belakang itu 25. Nah, di mobil ini mestinya out nggak karuan dong. Betul, cuman yang belakang emang dipakein spacer lagi. Oke, belakang lo pakai spacer lagi. Nah, untuk bisa fitting ke sini gimana nih caranya? Dia bisa masuk dengan manis. Oh, jadi waktu pertama kali velg nyampe itu dia tuh depannya itu out 3 jari, sekitar 3 jari mas. 3 jari itu banyak loh. Iya, Out 3 iya. jari dari lip fender itu sih buat gue sendiri udah ini gimana cara masukinnya? Iya. Boleh ceritain gimana Jadi lanjut. untuk yang depan itu, Mm-mm. jadi kan kalau di top shock, bukan top shock sih, bagian shock breaker itu bawahnya kan ada knuckle buat si disc brake. Mm-mm. Nah itu bautnya tuh diganti ukuran lebih kecil. Oke. Jadi biar bisa didorong. Oh. Jadi biar bisa camber. Oke, jadi pegangan si knuckle-nya itu Betul. jatuhnya Ada karena mundur. bautnya dikecil bisa terus Bisa lebih dilonjongin, mundur lagi. bisa dimainin Betul. jadinya ya. Oke, otomatis dia akan menghasilkan jadi chamber. Betul. Berarti depannya jadi chamber berapa? Kemarin sih terakhir spuring yang depan itu -5, yang belakang -6,5. Dan itu di belakang sama dengan model caranya begitu juga ya? Enggak, kalau belakang emang bawaan mobil segitu. Jadi waktu lagi mobil dipendekin udah otomatis. Oh, camber. dia langsung ngikutin Betul. ya gambarnya. Nggak ada customize untuk Nggak ada. ditambahin Kalau belakang nggak ada. Karena berarti memang lo harus pendek segini untuk bisa velgnya biar mau masuk. Betul. Begitu lo tinggiin keluar. Keluar lagi bener. Sama sih yang belakang juga keluarnya 3 jari juga waktu pas lagi Oh, pasang. oke. Tapi ternyata pas lo pendekin yang depan lo dapet, yang belakang jadinya kurang makanya lo spacerin Makanya gue sesenti. spacerin lagi karena lebih nyelup tadinya. Oke. Untuk pendekinnya sendiri, ini kan lo bukan air suspension ya? Lo Bukan. pakai apa? Gue masih mengikuti cara lama sih mas. Customize. Customize. Jadi pakai per potong nih. Gue per potong. Pot kit. Potong Potong dikit. Potong dikit. Oke, cukup masih anak muda, masih kuat untuk menghadapi jalanan jelek dengan pinggangnya ini ya. Oke, jadi lu finalnya mendapatkan setup kayak gini. Tadi offsetnya ET6, ET25, Kalau tapi final yang belakang Jadinya? ET15. ET15 ya final karena ada spacer sesenti ya. Wah, keren. Ada upgrade apa lagi di kaki-kaki? Gue sih upgrade di eksterior cuman bagian body kit sama ini juga ada ini sih roof spoiler. Oke, roof spoilernya nih unik juga ya. Dia basically memang sama dengan Vario generasi sebelumnya ya. Tapi kalau ini, jadi kalau gue lihat baca-baca di buku sih katanya kalau IS ini di Jepang itu masih terhitungnya Honda Civic Vario. Oh, oke. Jadi versi facelift-nya kan ya jatuhnya Iya. ya. Makanya kaca belakangnya pun masih sama ya. Betul. Oke, lo dapet di mana ini? Ini gue dapat dari Medan dari temen gue.
agak rajin nyarinya keluar kota. Emang nggak ada di Jakarta? Udah nggak nemu sama Kalau sekali? itu nggak ada sama sekali. Oh, Jadi oke. nemunya lumayan jauh. Oke. Berapa harganya? Ini juga nggak terlalu mahal sih, cuman 1,3-an sih. 1,3. Nah, tadi yang gue kelewat adalah velg. Velg berapa lo dapet? Gue ngambil bahan itu belum sama repolish dan segala macem. Itu gua habis barangnya doang itu sekitar 21 juta. 21 juta. Oke sih, dengan 21 juta ring 17, speknya 910. Tapi uniknya, gue tadi ngobrol, ada yang terlihat lucu di sini. Kenapa 9-nya lebih celong daripada 10? Iya, itu juga saya juga bingung atau ngambil loh. Kok yang depan malah lebih celong gitu. Iya, benar-benar. Oke, unik banget nih. Terus ini apa nih? Spoilernya pakai apa? Jadi gini Mas, ceritanya tuh agak lucu sih. Gua tuh sempet nyari referensi mobil di analog Jepang. Itu ada namanya 326 Power. Oke, oh 326 Power, oke. Ya, cuman kan kalau ngambil wingnya dari sana kan ukurannya tuh kan sangat besar Mas. Karena dia tuh fitnya biasanya buat 240 SX, Sylvia, FTC. Nah jadi saya mikir kenapa nggak custom sendiri? Oke. Udah bikin progres dari clay segala macem. Ternyata susah juga ya bikin sendiri ya. Kebetulan temen ada yang jual. Jadi ini bukan bikin sendiri ya? Jadi bikin sendiri. Cuma inspirasi dari situ. Oke. Dan memang inspirasinya memang modelnya dia over ya ukurannya. Emang over dan agak sedikit lebih rendah. Oke, menarik. Ada brandnya? Nggak ada. Jadi berapa nih dapetin nih? Waduh, rahasia Mas. Oke. Untuk di bagian eksterior udah itu aja? Udah itu aja. Itu aja. Ya udah kita ngebahas ke interiornya yuk. Nah, sekarang kita udah di bagian interiornya nih. Basically sebenarnya interiornya perubahannya nggak terlalu banyak sih ya. Nggak banyak, tapi barang-barangnya yang nempel nggak murah. Semuanya. Oke, kita mulai dulu deh dari yang paling kelihatan nih. Ini joknya udah diganti pakai Recaro ya? Recaro tipe apa sih? Ini sebenarnya ini sih Recaro EP3 Type R. Oke. Atau bisa dibilang SPJJ juga. Oke, memang bawaannya standarnya Type R. Type R yang generasi tahu? EP3. EP3 itu ya? Oke. Dan rasanya emang oke sih. Udah gitu warnanya merah. Khas banget dari Type R ya sebenarnya interior merahnya. Ini lo dapetin di mana? Gue beli di Mas Fahmi di Buswheels. Oh, Buswheels. Iya. Ini modelnya ada lumbar supportnya ya di depannya. Nah, untuk lo bisa nempelin ke mobil ini, base frame-nya lo beli yang asli Recaro atau lo customize sendiri? Untuk base frame-nya sendiri, gue bikin sendiri sih Mas. Oh, bikin sendiri. Jadi ya? Custom lagi. Custom. Railnya juga? Railnya udah bawaan dari si joknya. Oh, gitu. Betul, bisa. Bawaannya. Jadi rail U-nya Recaro ya ini ya? Bukan juga? Sebenarnya gue nggak tahu sih ini U-railnya Recaro atau ya pokoknya ini yang waktu lo beli dapat udah ada railnya gitu. Oke, menarik banget. Dan posisinya ya enak sih joknya, emang bucket seat, rada bucket seat gini lah. Rada. Bukan yang full bucket seat, bukan. Jadi masih kalau dipakai buat terren masih nyaman. Iya, soalnya kan tetap bisa di reclining ya. Betul. Dia kan tetap. Berapa nih lo dapetin harganya? Dulu gue dapet harga 21 ya. Oke, kondisinya oke dan sweatnya masih oke banget. Nah, udah gitu gue juga ngeliat setirnya. Setirnya nih banyak diincar sama banyak orang karena sekarang agak bergeser. Yang dulu sebelumnya orang sedikit-sedikit harus nardi. Ini lagi bergeser, banyak kan lagi nyari sih mau prototipe ini. Dan ternyata punya lo ini adalah versi Black Edition. Betul. Jadi ini keren banget, semuanya hitam, polos, palangnya hitam, jahitannya hitam, horn buttonnya juga hitam. Jadi full black. Full black, benar-benar full black. Ini setahu gue tadi lu bilang juga kan ini barangnya jarang di Indonesia. Betul. Dan harganya berapa sih? Kalau di market sini masih udah di angka 7 juta sih. Itu brand new kan? Brand new. Tapi mahal banget 7 juta. Tapi ini keren banget karena emang rata-rata dulunya Porsche pun pada pakai setir ini. Dan gue pun pengen sih. Ntar gue betak aja ya. Jangan Mas. Nanti lanjut saya aja. Oke, nah untuk interior ada lagi nggak yang lo rubah di sini? So far sih yang paling terlihat kan cuma jok sama setir aja. Kalau apa namanya karpet sih gue sempat ganti. Oke. Gue nyari sih sempat di. Gue ini udah lama banget gue belinya. Dia tuh yang kalau bawaan mobilnya kan warnanya kan cuman kayak hitam abu-abu. Nah ini gue nemunya tuh yang warnanya agak kebiruan Mas.
Oke, dia Gua nggak tahu sih dia ini Honda Access atau bukan. Oh, gitu. Nggak ada logo Honda Nggak Access-nya. ada. Orangnya cuma bilang ini Honda Access mas. Oh ya udah gue beli. Oh, gitu. Orangnya sih ngeklaim bahwa ini Honda Access. Orangnya ngeklaim Honda Tapi Access. nggak ada tulisan Nggak Honda ada, Access-nya. nggak ada. Oke. Tapi memang cukup unik sih karena warnanya biru dan Civic sendiri kan nggak mengeluarkan interior dengan warna biru itu ya. Kayak Tapi sama- semuanya fit kan? ngefit semua. Ngefit Nggak semua. dan nggak bergerak-gerak gitu Tidak. loh. Berapa lo dapetin akar tadi? Ini gue waktu itu beli juga nggak terlalu mahal. Ini Hmm. cuma 900.000 sih untuk 900.000. dapat 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Oh, 5 sama si tunnel tengahnya ya. Itu kebagi tengah. Oh, oke. Soalnya buat anak-anak Honda, details Honda Access tuh penting sekali. Bener mas. Oke. Udah di bagian interior itu aja. Udah itu aja. Oke deh kalau gitu. Siap. Nah, jadi itulah hasil modifikasi yang dilakukan oleh Mas Gozi terhadap Civic ES-nya yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang memiliki Honda Civic seperti ini atau mobil-mobil lainnya yang juga bisa diambil inspirasinya seperti Mas Gozi pada saat ingin melakukan modifikasi terhadap mobilnya. Thank you Mas Gozi udah Sama-sama, hadir ke Mas sini. Riki, Jangan ya. kapok datang lagi. Mungkin Makasih, Mas. mau ada kreasi lagi sama Amin mobilnya. insya Allah. Ntar ceritain ke kita lagi ya. Siap mas, aman Ya mas. udah kalau gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah.